Film diawali dengan memperlihatkan markas bandar narkoba. Mereka sedang beroperasi membungkus barang haram sejenis kokain. Tiba-tiba ada seorang pria yang masuk mencuri sejumlah uang dari tempat tersebut. Pria ini bernama Terry Savage, seorang mantan anggota militer dengan banyak penghargaan dan telah banyak berjasa untuk negara. Sehingga dengan prestasi tersebut sangat disayangkan sekali dia terlibat dalam aksi kriminal ini. Terry pun diinterogasi oleh pihak berwajib mengenai alasan mengapa dia sampai melakukan aksi ini. Ternyata Terry memiliki seorang putri kecil yang sedang sakit dan harus segera mendapatkan tindakan operasi. Sehingga Terry terpaksa merampok uang untuk membiayai operasi tersebut. Menyadari Terry bukanlah orang yang jahat dan karena jasa-jasanya selama ini, Terry pun diberikan tawaran agar terbebas dari jerat hukum, sekaligus biaya operasi anaknya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Di mana Terry harus menjadi narapidana di sebuah penjara untuk menyelidiki dan menemukan bukti bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Akhirnya Terry pun sepakat dan menerima tawaran tersebut. Dia kemudian berpamitan kepada putri kecil tercintanya itu. Benar saja. Ketika baru tiba, Terry sudah diberikan bogoman selamat datang dari seorang sipir, akibat Terry yang tidak mau diam saat akan disuntikan sebuah chip. Di mana ternyata semua tahanan di sini sudah disuntikan chip tersebut, agar dapat membatasi pergerakan mereka dan membuat mereka dapat dilacak dengan mudah apabila terjadi aksi pelarian. Para napi di sini pun sama kasarnya dengan para sipir. Di mana ketika ada seorang napi yang meringis ketakutan karena dibully, Terry dengan santainya berjalan dan tetap fokus pada misinya. Saat di dalam sel, Terry menemukan sebuah ponsel yang telah disediakan pemerintah, agar Terry dapat berkomunikasi dan mengambil bukti sebanyak mungkin di penjara ini. Pada jam makan siang, ketegangan terjadi ketika Terry mendapatkan perlakuan yang kurang ajar saat bertemu seorang napi sok jago bernama Mongol. Meski sempat mengintimidasi, Terry memilih menghindar dan dengan wajah dingin meludah di depan napi tersebut. Di lapangan, Terry dihampiri sekelompok geng penjara sok jago yang dipimpin oleh Freeway, di mana dia mengajak Terry bergabung ke dalam gengnya. Namun, karena Terry tidak ingin gaya-gayaan, petantang-petenteng, dan tetap fokus dengan misinya, Terry pun menolak tawaran tersebut. Ketegangan berlanjut saat Terry berada di ruang laundry, yang kebetulan ada Freeway juga hendak mencuci anduk. Tiba-tiba muncullah geng Meksiko yang bermaksud mengeroyok Freeway. Namun di sini kita justru diperlihatkan bagaimana lincah dan lihainya Freeway dalam bertarung, hingga membuat mereka semua babak belur. Tak sampai di situ, ketika Terry sedang di sel, datanglah Mongol beserta pasukannya untuk memberi pelajaran kepada Terry. Yang ketika Terry kewalahan, muncullah napi dari sel sebelah bernama Bones, yang tiba-tiba membantunya. Sempat dimasukkan ke dalam ruang isolasi, Terry pun dipanggil kepala penjara. Si kepala penjara dengan terang-terangan mengatakan bahwa penjara ini adalah sebuah kamuflase dari sebuah laga ilegal bernama The Dungeon, dan mengajak Terry bergabung menjadi petarung di dalamnya. Laga tersebut merupakan laga ajang tarung bebas yang dilakukan oleh dua orang napi yang memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi. Setelah Terry bersedia mengikuti laga tersebut, dia pun diberikan seragam dan ditempatkan satu sel bersama Bones, orang yang sudah menolongnya tadi. Bones ternyata merupakan ahli bela diri yang ditugaskan kepala penjara untuk mengajari dan melatih Terry bertarung, agar bisa mengimbangi bahkan mengalahkan lawannya dalam laga nanti.
Singkat cerita, Terry akhirnya sudah siap mengikuti laga ini. Ditemani Bones, dia mulai berjalan menyusuri lorong penjara menuju ke lokasi tempat diadakannya laga ilegal ini. Di sini, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai bukti yang akan dikirimkan kepada pemerintah. Setelah laga pertama selesai, kini giliran Freeway yang beraksi melawan 2 orang sekaligus dan menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan tujuan untuk membuat down mental seorang Terry. Giliran Terry yang bertarung, dia harus melawan napi yang memiliki ciri khas dengan gigi taringnya. Napi tersebut sengaja menajamkan giginya agar terlihat seperti vampir yang akan membuat takut lawan-lawannya. Dan ketika pertarungan dimulai, Terry berhasil membuat lawannya terjengkang hanya dengan 1 bogoman saja. Hal ini cukup membuat kepala penjara bahagia karena akhirnya mendapatkan jagoan baru. Berbeda dengan kepala penjara, Freeway justru tidak suka atau mungkin merasa cemburu, karena sebagai juara bertahan di tempat ini, dia tidak setuju jika kepala penjara memasukkan orang baru dalam laga ini. Pada suatu hari, Terry dikunjungi oleh seorang wanita bernama Janet. Janet merupakan seorang pengacara kemiliteran yang khusus ditugaskan untuk menangani kasus para veteran perang seperti Terry. Janet pun memberikan kartu namanya dan siap untuk membantu kapan saja apabila Terry membutuhkannya suatu hari nanti. Tiba di hari di mana jadwal laga biasa dilaksanakan. Kali ini semua napi nampak bersemangat untuk menyaksikan laga karena ada napi asal Asia yang akan bertarung melawan Terry. Napi tersebut melakukan salto dan lompat sana-sini untuk menunjukkan betapa hebatnya dia dalam baku hantam. Namun, lagi-lagi berhasil dibuat terjengkang tak sadarkan diri hanya dengan 1 bogoman yang dilayangkan oleh Terry. Berkat kehebatannya mengalahkan lawan hanya dengan 1 pukulan, Terry kini disegani oleh semua napi. Bahkan dia tidak perlu mengantri lagi hanya untuk mengambil makan siangnya. Suatu ketika Terry sedang bersih-bersih, dia didatangi salah satu anak buah Freeway yang tidak suka dengannya karena menjadi jagoan baru di penjara ini. Saat berkelahi muncullah sipir wanita yang mencoba melerai, namun sayang justru dialah yang terluka akibat tertusuk di bagian bahu. Rupanya tindakan mereka barusan bukan merupakan perintah dari Freeway, namun mereka inisiatif sendiri karena tidak suka dengan Terry. Hal itu cukup membuat Freeway marah besar atas apa yang telah dilakukan anak buahnya. Sedangkan dari sisi Terry, dia menemui kepala penjara dan meminta pertarungan antara dirinya melawan Freeway yang so jago itu, agar tidak terjadi hal seperti ini di kemudian hari. You haven't made your way that far yet. Set it up. Kepala penjara pun membawa Freeway dan anak buahnya ke dalam gudang. Di situ mereka semua dimarahi atas tindakannya yang tidak mengikuti aturan dari sang kepala. Untuk memberikan pelajaran pada Freeway, kepala penjara pun membunuh kedua anak buahnya tepat di depan matanya sendiri dan memaksa Freeway bertarung melawan Terry. Sambil terus memberikan update mengenai kondisi penjara kepada pemerintah, Terry terus berlatih bersama Bones untuk lebih menguatkan fisiknya. Meskipun Terry merupakan mantan militer terlatih yang memiliki pengalaman dalam bertarung dan memang pada dasarnya sudah jago, tetapi dalam pertarungan melawan Freeway kali ini, pengalaman dan fisik saja tidak cukup, melainkan harus memiliki mental yang kuat, bertarung di antara orang banyak dan tanpa aturan sedikit pun. Tibalah di hari pertarungan. Kepala penjara terlihat sangat bersemangat menyaksikan juara bertahannya bertarung melawan jagoan baru yaitu Terry. Di mana di menit-menit awal Terry cukup kesulitan menghadapi Freeway yang memiliki kecepatan dan sangat lincah, sehingga sulit untuk melancarkan serangan. Meskipun sempat kesulitan, Terry akhirnya bisa menemukan celah dan berhasil menguasai pertarungan. Dan sekalinya kena,
Freeway pun berhasil dibuat terjengkang tak berdaya dengan satu kali pukulan. Setelah pertarungan, Terry langsung memberikan video pertarungan tadi sebagai bukti kuat bahwa di penjara ini telah melakukan tindakan ilegal di luar fungsinya. Dan setelah kemenangan ini, Terry mendapatkan lebih banyak respect dari para napi. Bahkan dia tidak harus mengantri dan mengambil makanan sendiri lagi. Terry pun dipanggil dan diajak kepala penjara berkeliling. Dia diberitai tentang permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Bahwa meskipun dia seorang kepala penjara, tapi dia tidak memiliki power untuk mengendalikan para napi bengis ini. Berbeda halnya dengan Terry, yang setelah berhasil menjadi juara baru, dia sangat dihormati para napi. Terry memiliki kendali penuh atas mereka semua, sehingga Pak Kepala mengajak Terry bekerja sama dengannya untuk mengatur dan mengendalikan seluruh napi di penjara ini. Dan ternyata alasan kepala penjara butuh Terry adalah karena dia diam-diam menjadi bandar narkoba yang bisnisnya dijalankan dari dalam penjara ini. Bahkan para napi juga bekerja untuknya. Dengan permintaan yang semakin meningkat, kepala penjara kewalahan dan membutuhkan banyak karyawan untuk menjalankan bisnis ini. Sehingga bantuan Terry diharapkan dapat meluluhkan hati para napi dan mau bekerja sama menjalankan bisnis haram ini. You good? Yeah, there you go. Just think about it. Kemudian Terry pun diperlihatkan Freeway yang terbaring lemah dan dua anak buahnya yang telah tewas. Sebagai bukti bahwa Terry akan mendapatkan backingan dan keistimewaan apabila mau bergabung dan menuruti apapun perintah dari sang kepala. I want to show you that I am loyal. Menyadari ini semua sudah kebablasan dan di luar jalur dari misi awalnya, Terry pun menolak tawaran tersebut, sekaligus ingin berhenti melakukan pertarungan. Yang saat itu juga Terry langsung terkejut, mengetahui bahwa komisaris terlibat dan merupakan teman dekat dari sang kepala penjara. Oh yeah, we'll go for him. Masuknya Terry ke penjara ini ternyata sudah direncanakan oleh si komisaris, yang mendapatkan bayaran besar dari kepala penjara. Dan kini apabila Terry berniat keluar dan menolak ini semua, maka sang kepala penjara mengancam akan membunuh Bones jika Terry tidak menuruti keinginannya untuk terus bertarung. Sadar mereka tidak akan bisa lepas dari semua ini, Terry pun berinisiatif melakukan perlawanan dengan menggabungkan semua geng dan bersatu bersama-sama menyusun rencana untuk menumbangkan kepala penjara, sipir beserta seluruh sistem di dalamnya. Terry juga memanggil Janet, si pengacara kemiliteran, dan memberikannya sebuah memory card berisi semua bukti kejahatan kepala penjara dan pelanggaran yang ada di penjara ini. Tibalah di hari pertarungan selanjutnya. Kali ini pertarungan dilakukan antar penjara. Yang terlihat kepala penjara bersiap menyambut jagoan dari penjara lain. Dia pun cukup dibuat terkejut ketika melihat ukuran petarung tersebut tak seimbang dengan Terry. Kepala penjara sempat komplain kepada sahabatnya. Namun karena tidak mau rugi, dia pun tetap melanjutkan pertarungan ini sesuai jadwal. Sama seperti sebelumnya, Terry nampak terus bertahan dan kesulitan untuk melakukan perlawanan, hingga dia diangkat dan dibanting sampai nyaris tak sadarkan diri. Hal itu membuat Terry teringat putri kecilnya yang sedang sakit, sehingga membuat dia bangkit dan kembali bersemangat. Dan seperti biasa, hanya dengan satu pukulan saja sudah cukup membuat lawannya yang tinggi besar itu terjungkal. Saat itulah Terry berteriak agar mereka semua segera menjalankan rencananya, dengan membuat kerusuhan di mana tujuan mereka untuk menghancurkan sistem yang sudah bobrok di penjara ini. Hingga muncullah pasukan khusus yang akan menyergap aktivitas ilegal di tempat ini, yang mana hal itu dilakukan berkat Janet, sang pengacara kemiliteran yang sudah dihubungi Terry sebelumnya. Di tengah ketegangan yang terjadi, kepala penjara sendiri berhasil kabur menggunakan lift.
Namun dia disambut dengan baik oleh Terry yang sudah ada di sana terlebih dulu menunggunya. Setelah semuanya selesai, Terry ingin Janet juga membuktikan bahwa komisaris terlibat dengan semua ini, serta meminta tumpangan agar segera bertemu dengan putri kecil kesayangannya. Do you need a ride? Thank you. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan cara saya bercerita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.